Selamat datang kembali di Kulonwon Jogja. Monggo pinara wonten mriki. Yang sudah pinara tadi sudah kita lihat previewnya. Ternyata tadi bagaimana kita tahu proses pembuatan roti gembong gede. Dan inilah sudah bersama dengan kita sosok seorang profesional muda, entrepreneur muda, usia yang menginspirasi ya. Mas Afan usia berapa tahun? Saya 20 tahun. Wow. Iya. Tahun ini ya? Tahun ini padahal ya. Tahun ini. Dulu 20 tahunnya Merah sedang ngapain dulu? Saya sedang masih hura-hura ya. Hura-hura. 20 tahunnya Mas Afan tuh mengingatkan 20 tahunnya saya. Wow. Saya pengusaha juga dulu. Pengusaha ini muda juga. Ya, berprestasi ya. juga. Ya. Luar biasa. Saya dulu kecil-kecilan tuh punya kayak usaha bisnis kecil-kecilan gitu. Laundry baju Barbie. Kan kecil. Saking kecilnya ya. Makanya yang penting masuk kategori unit mikro. Unit mikro. Karena laundry baju Barbie kan kecil kan. Mas Afan, selamat datang di Cangaji TV. Terima kasih. Kalau Nafa, kan memang nama sapaan dia tuh Afan. Nama lengkapnya padahal? Nama saya Ilkavan Syahadana Kusuma. Nggak jelas ya. Pakai masker susah ya Mas. Oh iya, harus gini ya. Oh iya bener. Tapi prokes. Iya. Monggo diulang Mas. Ilkavan Syahadana Kusuma. Oke. Menyesal ya kita tanya nama lengkapnya ya. Tetap nggak tahu ya. Afan aja deh. Afan cukup deh. Afan. Kan akrab. Jadi karena masih 20 tahun tuh kita kesannya kayak bro banget, bro sis. 11-12. Yes. Dan sekarang masih kuliah? Alhamdulillah sekarang lagi kuliah online. Oke. Sambil kuliah ya. Yes. Mengambil jurusan? Jurusan bisnis di MDIS. Wih, keren. Kayaknya pas banget nih, Mas Afan. Ini bisa dibilang itu berarti roti gembong gede ini kan sekarang lagi di mana-mana lagi happening ya. Hype banget ini. Jogja saja berarti ada berapa, Mas? Saat ini Jogja sudah buka 16 cabang. 16 cabang. 16 cabang. Belum yang di kota-kota lain ya? Yang di kota-kota lain belum ya. Belum lagi 16 tuh ditambah. Saya pernah main ke Magelang, Magelang ada 3 kalau tidak salah. 3, betul. Terus berikutnya kota-kota yang lain juga dan sudah banyak rame, sekali. Ya. Nah ini Mas, kan kita fenomena roti gembong gede itu kayaknya ya baru-baru kemarin nih. Ini ceritanya gimana kok bisa happening lagi? Padahal mungkin siapa tahu ada kabar-kabar ini dulunya sempat bermetamorfosis juga. Ceritanya gimana bisnis? Keluarga kah? Pertamanya pas itu tahun 2019, pas itu habis lebaran. Nah pas saat itu kebetulan bapak orang tua kan punya bisnis travel umroh. Iya, pas waktu itu kebetulan punya klien yaitu orang Lombok. Beliau ngajarin untuk bikin roti gembong. Nah, lalu akhirnya kerjasamalah antara bapak dengan jamaahnya tadi. Wih, bersyukur sekali. Alhamdulillah loh, bapak diajarkan ilmu yang tidak semua orang pada tahu atau bisa, dan ternyata terbukti. Disukai pasar. Dan akhirnya bukalah itu tanggal 15 Juli 2019. Itu awal muasalnya, Nje? Awal muasalnya. Jadi namanya roti gembong mokoh pas waktu itu. Oh iya, itu awal muasalnya di situ, Nje. Di Gejayan. Betul. Bermetamorfose? Metamorfosanya pada bulan Maret 2020. Iya. Makanya kemarin di 2020 tuh trendingnya roti gembong gede di mana-mana. Dan yang paling keren desain, bagaimana ternyata tadi sudah kita lihat prosesnya. Pembeli tuh bisa melihat waktu pas lagi mau, iya betul. Dan keharumannya itu, makanya tadi waktu centang rasa-rasanya Merah paling suka rasa apa? Coklat. Itu dia. Saya tuh serikaya enak sekali itu. Serikaya? Iya, yang hijau. Kalau serikaya itu kebetulan bikinnya langsung di dapur saya sendiri. Wah, sombong, males aku. Jadi gak dia sombong, males aku. Mudah-mudah sombong ya. Jangan sombong dong. Jadi bikinnya di dapur rumah saya sendiri. Bener lah. Respect loh. Kita bisa tahu loh. Jadi bukan beli apa-apa. Jadi kalau serikaya bikin sendiri. Sampai selainnya juga. Sampai saat ini. Respect. Makanya kenapa itu jadi most wanted kayaknya sekarang. Itu resepnya ibu saya tuh. Aduh.
Dan dengar-dengar sekolah masaknya di mana ini? Kalau dulu nggak ada sekolah masak sama sekali. Jadi memang sekolahnya bisnis. Ya. Oh, sekolah bisnis. Di mana sih sekolah bisnis? Di Singapura saya. Males sombong lagi, males. Aduh, sombong terus, males. Aduh. Kita kebanting sekali. Hei, produser dan kreatif, Anda berniat membanting hostnya nih. Aduh. Jangan begitu dong. Tapi bagus. Keren banget, ini inspiratif ini. Dan hasilnya teraplikasi beneran berarti ya? Iya, jadi saat itu alhamdulillah waktu bulan Februari itu COVID di Singapura. Oh, malah bersyukur ya? Bersyukur, malah jadi bisa pulang. Ya? Alhamdulillah bisa ya? pulang, jadi akhirnya bagus. malah bisa buka roti gembong gede ini. Bener. Alhamdulillah ya. Makanya ada historicalnya ya, di sana pas COVID, makanya bagaimana invasinya langsung ke Indonesia, Jogja, sekitarnya di mana-mana. Luar biasa sekali, ini bisa jadi hype dan kemana-mana nih di kota-kota lain itu tuh cabangnya banyak sekali. Dan yang kita detail banget, respectnya dari timnya Mas Afan itu, ini bisnis ini. Promonya aja, branding di billboard itu, menggunakan agak dengan picture yang perempuan retro itu ya, itu ciri khas banget. Anda jadi trendingnya di situ loh Mas Afan. Oh iya. Yes, sampai dibahas di teman-teman marketing. Karena memang ternyata kekinian sekali. banget. Nanti kita ketemu sama yang punya ide seperti itu. Wih, nanti datang ya? Yes, datang nanti. Asik. Mas Afan, berarti 16 tuh sudah ada di DIY. Di DIY, ya. Yang paling awal di mana se-16-nya ini? Kalau yang seperti yang tadi kita bicarakan, yang roti gembong mokoh itu Gejayan. Itu yang pertama. Terus pas saat saya pulang, saya buka yang di Jalan Godian. Jalan Godian. Tapi Jalan Godian yang luar Ring Road. Oh yang sudah keluar Ring Road. Yes. Pas waktu itu saya cuman berempat karyawan. Saya juga ikut produksi sendiri, pokoknya antar tepung sendiri, segala macamnya. Dan alhamdulillah masih sampai sekarang ini. Respect. Berarti terjun sendiri Mas Afan berarti pas saat itu ya, karena emang nggak ada modal banyak kan pas waktu itu. Saya jual mobil. Wih, bikin meja segala macam. Inspiratif. Jual meja segala. Tapi sejak dulu memang punya passion berbisnis. Kalau bisnis emang suka dari dulu sih, karena mungkin keturunan dari orang tua. Kalau hobi apa Mas Afan? Kalau hobi saya cenderung ke otomotif sih. Otomotif. Oh, kelihatan sepatunya. Ada ini ya. Basket. Kelihatan. Bagus dong. Mantap. Ini barusan aja TV. Hobi otomotif pakai sepatu basket. Ini tuh kan. Kelihatan dong. Mas Aman sampai geli itu. Tapi suka basket juga kan kayaknya ya? Sedikit-sedikit suka. Sedikit-sedikit. Panas tinggi ya? Panas tinggi. Dan bisa dibilang bagaimana roti gembong itu dari 1, 2, 3, 4 sampai 16 tempat loh. Itu baru hanya di DIY. Mas Afan, berarti ini termasuk bisnis keluarga? Memang bisnis keluarga Mas. Jadi memang berempat itu, saya sekeluarga berempat, punya kakak satu. Dan yang roti gembong mokoh tadi. Yes. Nah itu saya berempat terus. Jadi setiap hari tuh obrolannya cuma bisnis terus. Jadi memang keluarga. agak di ruang pusing-pusing makan, gitu. Di ruang tengah. Tapi memang kalau nggak seperti itu malah kita nggak bisa jadi berkembang seperti sekarang. Dan ada foto-fotonya loh anak. Seperti itu. Coba kita lihat. Inilah foto penampakannya untuk profil bisnisnya seorang Afan. Kita buka. Ceruing. Ternyata dari awal bagaimana, dari fotonya aja udah mengundang kita. Melenuk-melenuknya itu ya? Mana? Melenuk-melenuknya. Mohon maaf. Ini luar biasa. Dan ternyata Mas Afan, kalau secara silsilah Mas Afan putra yang keberapa dari Bapak Ibu? Saya putra kedua. Oke. Masih ada adik lagi? Enggak ada. Paling kecil. Oh iya, hanya 2 ya? Cuman berdua ya. Dan ini, satu family, ayah, bunda, Mas Afan dan kakaknya. Di mana-mana ngebahas salah satunya adalah, ini kita salutnya pertanyaannya, kenapa malah proses produksi, bagaimana story behind membuat, malah kesannya sekarang malah di open buat kita. Bisa melihat. Iya, bisa melihat. Apakah memang bagian dari konsepnya seperti itu Kak? Memang dari awalnya, dari roti gembong mokoh dulu, itu memang sudah open kitchen. Karena memang ingin membuat daya tarik customer lah. Jadi kan ada atraksinya. Menarik kan kalau misalnya ada proses produksi seperti itu. Jadi sampai sekarang malah alhamdulillah outletnya banyak. Dulu sempat kepikiran untuk kepingin bikin jadi satu kitchen. Jadi tinggal ngedistribusiin aja. Tapi
kok malah keterusan sampai sekarang. Jadi setiap ini ada open kitchen-nya ya? Iya, masih open kitchen sampai sekarang. Dan inilah kenapa sampai kita juga penasaran dari penampakan picture-picture berikutnya. Coba kita buka sekali lagi. Benar sekali. Ceruing. Inilah bagaimana termasuk standar operatingnya, prosedurnya di sana. Groomingnya juga keren. Betul. Colorfulnya. Ini memang eye catching banget ya warnanya. Betul sekali. Ada nuansa perpaduan dari silsilah keluarga atau historical. Kenapa dengan nuansa dengan packaging seperti ini dan dari teman-teman di grooming untuk staff dan krunya seperti itu. Dari seperti apa idenya Mas Afan? Jadi kalau memang untuk pemilihan warna, dulu memang saat desain kebetulan ini pas itu saya yang agak menggambar-gambar sedikit pas waktu itu. Jadi saya tanya sama Bapak, kira-kira warna apa yang cocok untuk jualan roti gembong gede? Terus saat itu dapat masukan sama Bapak, coba kayaknya kuning sama merah marun keren deh. Nah, terus habis itu baiklah kita masukin kuning sama merah marun. Ternyata warnanya emang vintage-vintage gitu, cocok tuh sama Bapak. Emang kebetulan karakternya dari Bapak sama saya kan sukanya yang vintage-vintage gitu Mas. Aduh. Ya, jadi emang nggak salah juga jadi. Saya penasaran sama bapaknya jadinya. Foto keluarga, ini ada foto keluarganya mereka ya. Coba, kalau tadi ternyata sudah diceritakan profil seorang Afan, kakaknya bersama keluarga tercinta. Inilah foto keluarga dari sosok entrepreneur muda kita, Afan. Coba kita buka. Ceruing. Kelihatan. Profil suksesnya. Berempat ini ya? Ya. Berempat. Yes. Dan luar biasanya. Ternyata Mas Afan bersama dengan kakak, bunda dan ayahnya pun kayak tadi. No wonder kalau memang bisnis. Sampai makan aja membicarakan bisnis ya? Betul. Dan berarti memang bunda atau ibu, ayah semuanya memang jiwanya sama bisnis semuanya kebetulan. Alhamdulillah kebetulan memang passionnya sama berempat, bisnis semua gitu. Apalagi ibu itu luar biasa untuk jiwa bisnisnya. Jadi kalau ada kesempatan sedikit, pasti ibu yang paling sense nih sama kesempatan itu. Waduh. Bukan sang Aji TV kalau tidak ada kejutannya. Baru saja dilihat foto keluarganya, inilah kita tampilkan keluarga Raffi Ahmad. Gak ada hubungannya ya. Gak ada hubungannya Mas Afan ya. Kita akan kembali dengan keluarga besar, staff atau semuanya dari Gembong Gede tetap di Kulon Jogja. Monggo Pinara wonten mriki.